Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan jurusan Pendidikan Matematika akan mempresentasikan untuk mata kuliah Statistika dengan materi uji T berpasangan. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Musyafa Ridlo, Sukma Arumandini, Audisa Zerlia, Siti Astuti, dan Muhammad Abdul Wahab. Apa itu uji T berpasangan? Uji T berpasangan yaitu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas, yang dicirikan dengan adanya hubungan nilai pada setiap sampel yang sama atau berpasangan. Kapan untuk menggunakan uji T sampel atau kelompok dependen yang berpasangan? Yang pertama, uji komparasi antar dua nilai pengamatan berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah. Langkah yang kedua, digunakan pada uji parametrik di mana syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, satu sampel atau setiap elemen mempunyai dua nilai pengamatan. Yang kedua, merupakan data kuantitatif atau rasio interval. Yang ketiga, berasal dari populasi dengan distribusi normal, yang mana di populasi terdapat distribusi difference sama dengan D yang berdistribusi normal dengan min UD sama dengan 0 dan varian sama dengan 1. Langkah-langkahnya yaitu pertama, membuat tabel penolong uji beda rata-rata dua kelompok berpasangan. Kemudian yang kedua membuat hipotesis. Yang ketiga menghitung nilai rata-rata dari gain. Dan yang terakhir menentukan nilai T hitung. Oke, untuk contoh soalnya kita buat di sini ada tabel. Kita sajikan sebuah data penelitian untuk mengetahui berat badan siswa dengan pengujian di timbangan di awal bulan dan di timbangan di akhir bulan adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, ini tabelnya ada total siswa ada 10 orang. Terus timbangan awalnya di sini ada yang 50, 45 dan seterusnya. Timbangan akhirnya ada di kolom yang ketiga 55, 47 dan seterusnya. Oke, di sini ada gain atau D. Nah, yang mana untuk mengisi gain atau D di sini kita harus menggunakan kurangin dari timbangan akhir bulan dengan timbangan awal bulan. Oke. Kita klik di sini. Kita buat sama dengan, kita klik di angka 55, kita kurangin dengan angka 50. Habis itu kita enter. Ketemunya adalah 5. Oke. Selanjutnya, habis itu kita copy aja dari atas ke bawah sampai dengan siswa yang ke-10. Sudah? Setelah itu kita jumlah menggunakan rumus sum. Oke, kita klik dari atas sampai dengan ke bawah. Kita tutup kurung. Habis itu kita enter. Oke. Ketemunya adalah 31. Setelah itu kita ke kolom selanjutnya yaitu XD. Selanjutnya kita ke rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata itu di sini kan ada jumlah D dibagi dengan N atau dengan jumlah siswa. Yang mana jumlah D itu adalah 31. Oke, kita buat sama dengan average untuk buat rata-rata. Kita buka kurung. Kita klik dari atas sampai dengan bawah. Oke, sampai dengan angka 2 ya. Habis itu kita tutup kurung dan kita enter. Oke, rata-ratanya ketemu 3,1.
Setelah itu, untuk data di sini, di XD, untuk mengisi data di sini, kita menggunakan rumus yang mana gen atau D dikurangi dengan rata-rata. Jadi rumusnya kita buat sama dengan, kita klik di sini, kita kurangin dengan rata-rata. Habis itu kita enter. Oke, ketemunya 1,9. Oke, selanjutnya setelah kita cari semua dari XD, kita mencari XD kuadrat. Nah, rumusnya kita buat sama dengan ini, kita pangkatkan 2. Oke, habis itu kita enter. Nah, setelah itu bisa kita copy dari atas sampai dengan ke bawah. Sudah selesai. Setelah itu kita jumlahkan dari XD kuadrat ini dengan menggunakan rumus sum. Oke, kita tutup kurung, kita enter. Oke, setelah itu kita ke MD, yang mana rumusnya MD adalah jumlah dari D, yang mana jumlah dari D itu adalah ini 3,1, 31 maksudnya. Kemudian kita bagi dengan N jumlah siswa, yaitu adalah 10. Oke, kita buat di sini. Sama dengan, kita klik angka 31, kita bagi dengan 10. Oke, setelah itu kita enter. Oke, setelah itu untuk kita mencari XD kuadrat dibagi dengan N jumlah siswa dikalikan dengan N jumlah siswa dikurangi 1. Oke, kita pakai rumus sama dengan jumlah XD kuadrat. Kita buat 2 kurung buka kurung 2. Kita klik 10,9. Tutup kurung, bagi dengan 10 jumlah siswa dan dikalikan dengan jumlah siswa dikurang 1, atau 10 kurang 1 sama dengan 9. Kita tutup kurung 4. Ini selanjutnya kita mencari nilai T hitung. Rumusnya adalah sigma XD kuadrat dibagi dengan N jumlah siswa dikalikan dengan N jumlah siswa dikurangin 1 atau 9. Kita pakai rumus sama dengan buka kurung 2. Kita klik XD kuadrat, tutup kurung, kita bagi dengan buka kurung 10 dikali 10 kurang 1 atau dengan 9. Kita tutup kurung 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah itu hasil dari T tabel hitung kita akarin. Sama dengan SQRT untuk rumus akar. Kita buka kurung. Kita klik 0,1211. Kita tutup kurung dan kita enter. Ketemunya adalah 0,34801.
Setelah itu untuk menghitung jumlah tabel hitung adalah rumusnya MD dibagi akar sigma XD kuadrat dibagi dengan N jumlah siswa dikalikan N jumlah siswa dikurang 1. Di mana nilai MD adalah 3,1 dibagi dengan hasil akar 0,3400801 maksudnya. Kita enter, ketemunya adalah 8,90778. Oke, jadi kita di sini menggunakan alfa 5%, di mana T sama dengan T alfa dibagi dengan 2, N dikurangi 1. Di mana alfa itu sama dengan 0,025,9 dari 10 kurang 1 ditutup kurung, kemudian N-1 bisa dilihat dari tabel, yaitu 2,262. Oke. Jadi kesimpulannya, karena 8,90 lebih besar dari 2,262 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, yang artinya pada tingkat kepercayaan 95% terdapat perbedaan yang signifikan antara berat badan siswa ditimbang di awal dengan ditimbang di akhir bulan. Sekian pembahasan dari kelompok 3. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.